Oke. Buka kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita semua bisa berkumpul dalam pertemuan keempat Kimia Dasar Prodi Agroteknologi ya bersama Bu Intan. Alhamdulillah juga kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita hari ini masih bisa bertemu meskipun lewat daring ya, secara daring dikarenakan situasi pandemi yang memang yang sebenarnya tidak kita inginkan, tapi kita ambil hikmahnya, kita ambil positifnya. Dan saat ini mau tidak mau kita berkuliah secara daring terlebih dahulu dan harap bersabar ya teman-teman semuanya. Hari ini pertemuan keempat kita, Kimia Dasar, Bu Intan akan membahas mengenai konsep mol. Nah, kalian pasti yang dulu duduk di bangku SMA mengambil jurusan IPA, pasti sudah pernah mendengarnya. Andai kata kalian yang pernah mendengar, Bu Intan akan mulai start awal ya, sehingga yang baru mendengar hari ini kalian akan mengerti dan lebih memahami. Mungkin sebelumnya tadi kalian sudah membuka materi Ibu ya, Ibu share lewat dokumen PowerPoint, dokumen beberapa PDF, kemudian video pembelajaran. Tapi Ibu yakin pasti ada beberapa teman-teman yang masih bingung. Nah, maka dari itu Bu Intan selingi atau dimix, dicampur dengan Zoom. Kenapa? Karena dengan Zoom menurut Ibu kalian akan lebih paham dan lebih bisa berdiskusi. Andai kata kalian ada yang ditanyakan, silahkan nanti di akhir Ibu menerangkan, bisa kalian bertanya. Begitu ya. Sambil menunggu teman-teman yang lain, kita sudah ber-24. Bu Intan akan share screen materi kita hari ini tentang stoikiometri, yaitu konsep mol. Pada saat kalian membuka slide Bu Intan, PowerPoint, dibuka dengan slideshow, pasti akan mendengar suara Bu Intan. Nah, memang suara Ibu itu juga hampir sama dengan yang Ibu jelaskan hari ini. Namun, hari ini akan pasti lebih paham karena kalian bisa bertanya secara bilingual, jadi bisa berdua arah gitu ya, bisa dua arah kita saling ngerti. Jadi mana yang bingung, mana yang ditanyakan, silahkan nanti pada saat akhir materi bisa ditanyakan secara langsung dengan Bu Intan. Gitu. Bu Intan slideshow sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah terlihat ya di layar kalian? Baik HP Ya. maupun laptop sudah terlihat ya? Iya, Bu. Oke. Kalau ada suara Ibu yang masuk, itu adalah akibat karena Bu Intan sistemnya, Bu Intan bikin memang dengan bahasan, dengan ada materi yang Ibu rekam ya. Jadi nanti kalau ada suara Ibu, nanti akan Bu Intan usahakan untuk di off sehingga kalian hanya mendengar suara Ibu yang dari Zoom saja. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Stoikiometri atau konsep mol. Salah satu yang kita pelajari mengenai kimia dasar adalah konsep mol. Apa itu mol? Ya. Apa itu stoikiometri? Pasti ada yang masih bingung. Tapi ada juga ya, menurut Ibu ada juga yang mungkin di SMA dulu sudah pernah mendengar. Paling tidak hanya mendengar saja stoikiometri. Nah, Bu Intan akan bahas lebih lanjut dan menguraikan dari konsep mol atau stoikiometri ini. Sorry, sebentar.
Sebentar, Ibu akan mengadmin, ada teman-teman yang masuk, ya. Oke. Apa yang Anda ketahui mengenai konsep mol? Ya. Jadi mol itu adalah konsep satuan dari partikel. Ya, Bu Intan ulangi. Mol itu adalah satuan partikel. Kalau misalnya kalian mengetahui ada kalau berat itu ada gram, ada kilogram, ada kalau volume itu ada liter, ya kan? Nah, kalau mol itu adalah satuan dari sebuah partikel, ya. Mol itu adalah molaritas, panjangan dari molaritas. Sudah paham ya sampai sini ya? Jadi mol adalah satuan dari partikel. Hubungan mol dengan zat lainnya ternyata banyak sekali. Nah, Bu Intan akan membahas kali ini hubungan mol dengan zat lainnya. Di dalamnya pasti ya kalian akan menemui ada rumus-rumus yang harus kalian hafalkan. Maklum, karena IPA, pasti kimia, fisika, kemudian IPA, biologi, semuanya pasti ada hafalan. Nah, kali ini ada rumus-rumus yang paling tidak harus kalian pahami, ya, dan juga ada yang perlu dihafalkan. Kita akan bahas satu. Sorry. Nah, dari sini ada catatan, salah satunya adalah massa atom rata-rata. Kalau kalian amati, Bu, apa itu massa atom rata-rata? Apa hubungannya massa atom rata-rata dengan konsep mol, gitu ya? Jadi, partikel itu adalah hubungannya dengan atom. Atom itu satu atom, ya, lebih dari satu atom itu dinamakan partikel. Sama seperti jadi partikel ada bulat ya. Atom ada bulat satu, itu atom. Nah, atom yang berkumpul membentuk seperti rangkaian tersistem itu yang dinamakan partikel. Nah, mol adalah satuan dari partikel itu sendiri. Jadi kenapa ada Bu Intan menyatakan di sini catatan massa atom rata-rata, karena yang diukur atau yang dihitung adalah dalam sebuah partikel adalah atomnya, massa dari atom. Bu Intan akan membahas mengenai massa atom rata-rata. Atom-atom unsur yang sama tidak selalu mempunyai massa yang sama. Ya, Bu Intan ulangi. Atom-atom unsur yang sama, jadi atom yang banyak itu ya, unsur-unsur atom itu tidak selalu punya massa yang sama. Hal ini dikenal dengan isotop. Karena harga massa atom hidrogen kecil sekali, Bu Intan contohkan adalah hidrogen, karena hidrogen itu yang paling besar di udara, ya. Oksigen, hidrogen, nitrogen itu nitrogen kecil, oksigen lumayan besar, dan hidrogen nomor 2. Nah, ini harga massa atom hidrogen sangat kecil, maka ditetapkanlah bahwa massa hidrogen itu sama dengan 1 SMA. Apa itu SMA? SMA adalah satuan massa atom, ya. 1 SMA bukan sekolah menengah atas, tapi 1 SMA itu adalah satu satuan massa atom. Nah, ini punya tetapan. Jadi kalau kalian hafalkan rumus, ini tetapannya nggak bisa diubah-ubah angkanya. Nah, 1 SMA sama dengan 1,67 kali 10 pangkat min 27 kg. Jadi, Bu Intan ulangi, 1 SMA atau 1 satuan massa atom sama dengan 1,67
kali 10 pangkat min 27 kilogram. Jadi apabila satu SMA ini dijadikan kilogram ya, ini sama dengan itu. Nah, kemudian Bu Intan lanjutkan ke, nah ada lagi tadi satuan massa atom. Sekarang massa atom relatif. Ada lagi AR ya, kita singkat AR, massa atom relatif. Massa atom relatif atau yang sering ditulis sebagai AR, ya, atom relatif atau AR adalah massa rata-rata suatu atom relatif per atau dibagi atau dibandingkan dengan setengah kali massa atom karbon 12. Kenapa karbonnya 12? Ini merupakan tetapan C ya. Karena seperti tadi kalau di atas tadi kan 1,67 kali 10 pangkat min 27 ini kan tetapan. Sama di sini pun juga setengah kali massa satu atom C12. Ini tetapan untuk mencari AR ya. Untuk mencari AR, Bu Intan ulangi, untuk mencari AR sebuah atom relatif ya, sama dengan massa rata-rata dari satu atom X per setengah kali massa satu atom C12. Berarti karbon 12 itu ya tulis aja di situ sebagai 12. Nah, biasanya diketahui tuh. Jadi cari ARX-nya. Nah, satu atomnya rata-rata biasanya di soal tuh diketahui, tinggal dimasukkan. Per setengah kali massa satu atom C12 juga diketahui berapa gitu. Jadi tidak perlu khawatir dan jangan bingung. Jadi ini hanya memasukkan saja. Biasanya di soal ya, massa atom rata-ratanya diketahui dan massa satu atom C12-nya juga diketahui sehingga tinggal dibagi saja. Itu untuk menghitung massa atom relatif atau AR. Massa molekul relatif atau MR. Tadi AR ya, sekarang molekul relatif atau MR. Massa molekul relatif ini merupakan jumlah massa atom relatif dari seluruh atom penyusun satu molekul. Bu Intan ulangi nih ya. Massa molekul relatif atau MR ya, merupakan jumlah berarti penjumlahan ditambahkan jumlah massa atom relatif atau AR yang tadi dicari di rumus pertama tadi, ya kan? Dari seluruh atom penyusun satu molekul. Contoh nih, ada ARP, ARQ, ARS, ARZ gitu ya. Nah, semua MR-nya akan untuk mencari MR dari P, Q, Z, nah itu semuanya ditambahkan. Di sini Bu Intan contohkan di rumus adalah P dan Q saja. Jadi harus tahu dulu ARP-nya berapa, ARQ-nya berapa, dan jangan lupa XY-nya biasanya diketahui di soal. Sehingga tinggal X kali AR dari P ditambahkan Y kali AR dari Q. Biasanya X dan Y-nya sudah diketahui di soal. Sehingga kalau ditanya MR-nya berapa, tinggal ditambahkan aja X-nya ya kali ARP ditambah Y kali ARQ. Ya, sudah dijumlahkan hasilnya MR atau mencari molekul relatif. Sehingga ada sangkut paut ya atau hubungan antara rumus pertama tadi atom relatif tadi dengan rumus kedua yang MR. Yang MR ini. Jadi sampai sini nanti Bu Intan mungkin belum memberikan contoh soal, namun apabila kalian menemui rumus demikian, pasti sudah diketahui X dan Y-nya, serta AR dari P dan AR dari Q dicari.
caranya nyari adalah AR ini, massa atom rata-rata satu atom X per setengah kali massa satu atom C12, dan ini sudah diketahui biasanya. Nah, sekarang masuk ke konsep mol. Kalau tadi kan ada istilah atom relatif dan molekul relatif. Nah, sekarang kita masuk ke konsep mol. Konsep mol itu kalau tadi masuk ke konsep mol, tapi dari rumusan awal. Kalau sudah masuk ke konsep mol ini, berarti kita lebih lanjut ya, lebih kompleks lagi. Satuan mol adalah sejumlah partikel yang terkandung di dalam suatu zat, jumlahnya sama dengan banyaknya atom yang terdapat di dalam 12 gram C. 12 gram, ya kan? Nah, itulah mengapa C-nya 12. Sehingga kalau pada rumus tadi di awal AR ini ada atom C12, ini tinggal dikalikan dengan 12 saja. Ya. Banyaknya atom yang terdapat di dalam 12 gram, ya, atau C12. Banyaknya atom karbon yang terdapat dalam 12 gram atau C12 ini adalah, ini tetapan lagi, 6,02 kali 10 pangkat 23 butir atom. Bu Intan ulangi. Banyaknya atom C atau karbon, ya, C itu karbon, ya, yang terdapat dalam 12 gram C12 adalah 6,02 kali 10 pangkat 23 butir atom. Nah, bilangan ini disebut tetapan Avogadro dengan lambang L. Ya, kalau kemarin Bu Intan bahas tentang tetapan Avogadro, nah ini adalah tetapan yang dipakai dan dimasukkan ke dalam rumus konsep mol. Sekarang sebelum masuk ke mol dengan massa suatu zat, nah ternyata ada hubungan mol dengan zat lainnya yang harus kalian pahami dan harus kalian ketahui. Apa saja, Bu? Ternyata mol berhubungan dengan massa suatu zat. Hubungan mol dengan massa suatu zat, ya. Jadi massa molar atau mol, ya, atau massa 1 mol zat adalah massa atom relatif yang AR tadi, ya, rumus AR tadi. Jadi massa 1 mol atau 1 molar, ya, 1 mol zat sama aja tuh, ya. Itu sama dengan massa atom relatif atau AR. Massa rumus relatif atau MR, ya, zat yang dinyatakan dengan gram. AR maupun MR semuanya dinyatakan dalam satuan gram. Massa sama dengan, kalau nyari massa sama dengan jumlah molnya kali massa molarnya. Nah, begitu juga nih, sorry. Sebentar, ada yang mau join lagi ya, teman-teman ya. Nah, sedangkan jumlah mol sama dengan massa per massa molar. Jadi ini jumlah mol itu massanya apa? Diketahui ya, massa sebelum dijadikan molar, massa awal ya, kemudian per dari massa molarnya. Sekarang masuk ke mol dengan volume gas. Mol dengan volume molar gas. Jadi ada hubungan mol dengan volume molar gas. Volume molar gas pada keadaan standar, ya, atau kalian biasa mengetahui ada standarisasi yang harus digunakan, tetapan ya, yaitu STP, yaitu standar temperatur dan standar temperatur
standar temperatur dan tekanan. Nah, biasanya volume molar atau volume 1 mol gas pada keadaan standar atau STP, yaitu suhu 0 derajat Celcius pada tekanan 1 atmosfer atau ATM. ATM itu atmosfer. 1 ATM-nya atau 1 atmosfer sama dengan 22,4 liter. Jadi bisa dirumuskan volume gas tetapan atau STP, satuan tekanan ya, STP temperatur dan tekanan sama dengan jumlah mol dikalikan 22,4 liter. Bu Intan ulangi, volume gas dalam tetapan STP, satuan temperatur dan suhu dan tekanan. Jadi satuan temperatur dan pressure. Pressure itu kan tekanan. Nah, itu sama dengan jumlah mol kali 22,4 liter. Ini sudah nggak bisa diubah. Kalau kalinya pasti dikalikan 22,4 liter. Karena menghitungnya adalah dari 1 ATM atau 1 atmosfer. Tetapan ya ini ya. Nah, Ibu lanjutkan lagi. Ternyata ada hubungan juga mol dengan jumlah partikel. Hubungan mol dengan jumlah partikel, yaitu jumlah mol sama dengan jumlah partikel per 6,02 kali 10 pangkat 23. Tetapan Avogadro. Ya. Jumlah mol, untuk mengetahui jumlah molnya, jumlah partikel atom diketahui per tetapan Avogadro 6,02 kali 10 pangkat 23. Jumlah partikel, nyari jumlah partikel ini sama dengan jumlah mol kali 6,02 kali 10 pangkat 23. Ya, untuk mencari jumlah partikel yang di atas ini sama dengan jumlah mol kali 6,02 kali 10 pangkat 23. Tinggal dibalik aja. Ya, dibalik. Jadi kalau ditanyakan jumlah partikelnya tinggal jumlah mol kali 6, kalau ditanyakan jumlah molnya berarti tinggal jumlah partikel per 6,02 kali 10 pangkat 23. Ini tetapan Avogadro. Jadi ini rumus ya, rumus untuk mengetahui jumlah dari suatu partikel atau jumlah dari mol. Kita lanjutkan gimana Bu caranya untuk mencari volume gas. Nah, kalau kalian tahu kalau volume kan V ya. Nah, N-nya itu molnya. Ini tanda mol. Pasti diketahui volume awal per mol awal ya, jumlah partikel awal. 1 itu awal, jadi pertama sebelum ditambahkan atau sebelum dikurangi. Sehingga V1 per N1, mol 1, volume 1 per mol 1 awal, sama dengan volume kedua atau volume akhir per mol akhir. Jadi ini nyari volumenya. Ya tinggal nyari, kalau misalnya ditanyakan V1 berarti tinggal N1 kali V2 per N2. Ketemu V1. Kalau dicari V2-nya berapa? Tinggal V1 kali N2 per N1. Jadi gitu ya, dibolak-balik ya. Hanya ini merupakan rumusan bagaimana mencari volume gas. Sekarang mol dengan molaritas. Hubungan mol dengan molaritas adalah banyaknya mol zat terlarut dalam setiap 1 liter larutan. Contohnya nih, larutan garam dapur punya konsentrasi 0,5 molar. Ya. Artinya, dalam setiap 1 liter larutan NaCl, maka NaCl yang terlarut sebesar 0,5 mol. Jadi, sebanyaknya itu sama dengan konsentrasinya, 0,5 mol. Molaritas sama dengan, nyarinya adalah jumlah mol zat terlarut, ya, jumlah mol zat yang terlarut berapa per volumenya. Volume apa yang digunakan? Tadi kan 1 liter yang digunakan NaCl. Berarti tinggal di per 1 liter.
Menentukan kadar unsur dalam senyawa. Ini lebih kompleks lagi. Contohnya senyawa yang punya rumus ya. Ada senyawa yang rumusnya AMBN. Ya, AMBN namanya aja, namanya senyawanya AMBN. Kadar A dalam AMBN itu sama dengan kita cari massa atom relatifnya A per molekul relatif AMBN. Ya, MR-nya AMBN kali 100%. Jadi cari kadar A adalah dengan dikalikan 100%, sehingga hasilnya merupakan bentuk prosentase. Massa unsur A dalam AMBN ini sama dengan massa atom relatif A, ya hampir sama, per MR-nya AMBN. Nah, yang dikalikan bukan persen, kalau tadi kan kadarnya persen. Yang dikalikan kalau massa dikalikan massanya AMBN. Nah, mencari massanya AMBN biasanya dicari dari ini, dari sudah diketahui atau dicari dulu lewat rumus di awalnya. Kalau sudah, ditanyakan lagi prosentase unsur A-nya saja dalam AMBN. Yang ditanya A-nya saja. Berarti massa A yang sudah diketahui ya per massa AMBN kali 100%. Jadi dalam bentuk prosentase. Kalau yang ditanya unsur prosentase unsur B, tinggal di sini massa B-nya berapa per massa AMBN, jumlah total ya, total massa kali 100%. Nah, itu tadi kesimpulannya hubungan mol itu ternyata tidak hanya satu, tadi ada beberapa ya. Satu, mol berhubungan dengan massa, dengan rumus tersebut di atas. Mol kemudian berhubungan dengan partikel. Mol berhubungan dengan volume, dengan tetapan Avogadro ya. Kemudian mol berhubungan dengan molaritas. Sehingga bisa disimpulkan beberapa hubungan ini punya rumus masing-masing dan saling terkait semuanya. Nah, di di e-learning Bu Intan sudah mempersiapkan semacam kuis untuk kalian bisa berlatih. Silahkan diisi tentang jelaskan konsep mol yang Bu Intan berikan. Terus apa yang kalian ketahui tentang massa atom relatif yang tadi ya Intan sebutkan, dan sebutkan beberapa hubungan mol tadi. Nah, ini sudah Bu Intan berikan semua. Mungkin teman-teman ada yang ditanyakan sebelum Bu Intan akhiri pertemuan hari ini, dan kelihatannya mau upgrade Zoom, sehingga yang bertanya nanti umpama nanti live sendiri, mohon nanti join lagi ya apabila ada yang ditanyakan. Silakan. Oh, ada teman-teman yang masih menunggu di luar ya. Ternyata pada saat Bu Intan menerangkan. Silakan bagi teman-teman yang tanya, boleh